Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Sekalian, yang berikutnya adalah bicara tentang sedekah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Lili tadi, Ustadz Lili sudah sangat padat ya materinya, ya, dan sangat luas sekali. Ya. Saya hanya akan menambahkan tentang sedekah ini. Memang di dalam Al-Quran kata sedekah itu ya bisa diartikan sodakotun nafilah, ya, sodakoh yang sunnah, sodakoh yang dianjurkan. Ada sedekahun wajibah atau sedekah yang wajib. Nah, sedekah wajib itu artinya zakat. Ya. Nah, jadi Al-Quran juga menggunakan kata atau lafaz sedekah itu untuk zakat. Di dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan innamas shadaqatu di sini adalah zakat. Kenapa? Karena dengan diikuti atau ditaksis dengan asnaf yang 8 gitu. Golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya. Nah, sedangkan ayat-ayat yang lain ya mengandung arti shadaqatun nafilah atau sedekah yang yang sunnah. Nah, saya hanya akan menambahkan terkait dengan fadail ya, keutamaan sedekah. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sedekah itu tudfi'u ghadaballahi ta'ala. Yang pertama, sedekah itu adalah bisa meredam ya atau bisa bisa mengurangi ya, bisa meredam ghadaballah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa taala." Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan ya atau bisa mengurangi ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala, bisa mengurangi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau Allah sudah murka ya dunia ini bisa diguncangkan ya. Air yang begitu tenang ya, tapi ketika Allah murka, maka air yang begitu tenang itu bisa menyebabkan banjir bandang, bisa menyebabkan tsunami dan lain-lain. Jadi sedekah yang sembunyi-sembunyi. Memang para ulama mengatakan bahwa sedekah yang paling baik itu adalah yang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena terhindar dari riya. Gitu ya. Jadi sebaiknya bersedekah itu tidak usah dipamerkan. Apalagi kalau pencitraan begitu ya. Jadi sebaiknya sedekah itu ya tidak diketahui orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita bersedekah dan ingin memberikan contoh kepada orang lain gitu ya, ingin memberikan motivasi. Nah, para ulama membolehkan kalau kita ingin memberikan motivasi, ingin memberikan contoh kepada orang lain, ya diumumkan atau di hadapan halayak ramai, saya ingin mensedekahkan misalnya harta saya ingin mensedekahkan kendaraan saya dan lain sebagainya, supaya diikuti oleh yang lain. Itu boleh, tetapi harus tetap menjaga keikhlasan. Kemudian yang kedua, sedekah itu keutamanya adalah tamhu al-khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, ya, tidak punya kekeliruan, tidak punya kehilafan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an nar. Ya, Shahihut Targhib. Sedekah itu ya bisa menghapuskan
kekhilafan, bisa menghapuskan kesalahan, bisa menghapuskan dosa, sebagaimana api ya bisa memadamkan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya bahwa sedekah itu wiqayatun minan nar. Ya, sedekah itu adalah bisa memelihara kita, menjaga kita dari api neraka. Ya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindarilah api neraka walaupun dengan sebiji kurma gitu ya. Makanya banyak-banyaklah sedekah dengan kurma ya bagi saudara-saudara kita yang berpuasa ya di masjid-masjid biasanya gitu ya. Kalau kekurangan kurmanya boleh pesan ke saya gitu ya. Ya sambil iklan. Ya. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Di bulan Ramadan ini ya. Subhanallah. Ya. Ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain ya. Di bulan Ramadan ini subhanallah ya. Perputaran kurma itu luar biasa. Gitu. Saya beberapa waktu yang lalu ada yang pesan kurma, cari di gudang-gudang itu habis. Begitu datang kurma habis, subhanallah. Ya. Ternyata mungkin barangkali ya banyak kaum muslimin ya yang mengerti hadis ini. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ya. Hindarilah api neraka walaupun dengan biji kurma ya, satu biji kurma. Apalagi kalau kurmanya satu dus ya. Kurma sukari satu dus misalnya. Atau kurma ajwa ya, yang lebih mahal lagi, ada namanya mejol Palestina gitu yang lebih mahal lagi, itu luar biasa, pahalanya juga makin besar gitu ya. Kemudian orang yang bersedekah itu nanti pada hari kiamat dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya. Subhanallah. Ya. Dia akan dinaungi nanti pada hari kiamat dengan sedekahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang nanti dia akan mendapatkan naungan dari sedekahnya sehingga dia nanti diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa sedekah itu, nah ini tadi dicontohkan oleh Ustaz Deddy Humaidi ya. Sedekah itu adalah dawaun lil amradil badaniyah. Sedekah itu menjadi obat bagi penyakit-penyakit fisik. Ya, lil amradil badaniyah. Sedekah itu bisa menjadi obat penawar bagi penyakit-penyakit fisik. Itu betul ya. Banyak pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu. Makanya kalau ada yang sakit ya, saudara kita, orang tua kita, misalnya famili kita, kerabat kita ada yang sakit dan sudah dokter misalnya sudah angkat tangan, tidak ada obatnya dan lain sebagainya begitu ya. Sudah divonis misalnya oleh dokter penyakitnya tidak bisa sembuh ya. Maka cobalah dengan banyak bersedekah. Dan ini kalau di Timur Tengah ya, di negara-negara Arab itu sudah menjadi budaya. Saya pernah ditelepon oleh kenalan saya dari Saudi Arabia ya. Nelpon ke saya, beliau mengatakan katanya, akhi katanya, saudaraku, saya mau menitipkan sedekah. Kebetulan ada saudara saya katanya besok mau dioperasi, tolong bersedekah dengan uang sekian, gitu. Nanti saya transfer. Ya. Itu sudah biasa mereka. Jadi kalau ada saudara yang mau dioperasi atau saudaranya yang sedang dirawat di rumah sakit, ya salah satu ikhtiarnya adalah dengan bersedekah. Jadi sedekah itu ternyata bisa menjadi obat ya untuk penyakit-penyakit fisik. Ya termasuk tentunya penyakit al-qulub ya, penyakit yang ada di dalam hati yang tidak terasa begitu. Ya. Kemudian juga ya sedekah itu adalah juga obat dawaun lil amradil qalbiyah, untuk penyakit-penyakit hati gitu ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
idza aradta talyina qalbika fa'at'imal miskin wamsah ala ra'sil yatim. Kata Rasulullah. Kalau engkau ingin melembutkan hatimu, ingin melunakkan hatimu, ya, fa'at'imil miskin, maka beri makan orang miskin, wamsah ala ra'sil yatim. Dan usaplah kepalanya anak yatim. Ya. Jadi beri makan kepada orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Tapi mengusap kepala anak yatim di sini maksudnya sambil ngasih sedekah gitu ya. Jadi bukan cari yatim usap kepalanya gitu kan. Cari yatim di jalan diusap kepalanya gitu. Bukan begitu. Maksudnya mengusap kepala anak yatim itu sambil dielus kepalanya, sambil dicium kepalanya begitu ya. Anak yatim kemudian kita kasih sedekah, kita kasih satu pemberian yang bisa membahagiakan dia. Nah, ini juga bisa melembutkan hati gitu ya. Jadi kalau hati kita sedang keras begitu ya, maka salah satunya adalah dengan bersedekah. Dan banyak lagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian keutamaan dari sedekah ini. Intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita di bulan suci Ramadan ini ya kita tingkatkan kebaikan kita tingkatkan kedermawanan kita, ya kita tingkatkan upaya-upaya kita untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan memperbanyak sedekah, berbagi di bulan suci Ramadan kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita ya. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, di momentum bulan Ramadan ini bukan hanya sedekah yang sunnah, tentu yang diutamakan adalah pertama yang wajib dulu, yaitu zakat. Ya, selain zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah ya bisa dititipkan dari mulai sekarang di awal Ramadan atau nanti pada saat menjelang Idul Fitri ya, sebelum Idul Fitri. 2 atau 1-2 hari menjelang Idul Fitri. Dan boleh dititipkan sejak sekarang ke panitia, dititipkan ya. Nanti ditunaikannya pada waktunya. Ya. Kalau untuk Kota Bandung ya kalau dikonversi dengan uang sebanyak Rp30.000 ya. Dan untuk kota-kota yang lain, kota kabupaten yang lain itu tidak jauh. Ada yang 25.000, ada yang 27.000. Kalau dengan beras sebanyak 2,5 kg. Kalau di kota Cirebon 2,8 kg beras gitu ya. Itu hasil fatwa para ulamanya begitu. Mungkin kehati-hatian. Ya, pertanyaannya boleh nggak kalau lebih dari 2,5 kg beras? Boleh. Mau 30 kilo boleh. Bahkan saya masih ingat dulu ketika Pak Gubernur Kang Aher ya, beliau bilang katanya, biasanya budaya kita kalau zakat itu dikonversinya dengan beras. Coba sekali-kali dikonversinya dengan harga kurma katanya. Gitu ya. Kira-kira mahal mana sekilo kurma dengan sekilo beras? Ya. Ya mahal harga kurma gitu ya. Kurma sekilo itu ada yang 80.000, ada yang 100.000 ya. Kurma terbaik lah. Kurma yang terbaik itu yang Mejol Palestina itu 280.000 1 kilonya. Ya. Jadi kata beliau, ya karena di hadisnya itu kan kurma gitu ya, bukan beras, karena kan makanan pokok gitu ya, makanan pokok di sana salah satunya yang disebutkan dalam hadis itu adalah kurma. Jadi dikonversinya dengan kurma. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Dengan makanan pokok. Jadi ya kalau dengan berasnya yang terbaik, jangan cari berasnya yang terendah harganya begitu ya. Kalau kita mampu gitu, itu lebih afdol. Dan jangan lupa bahwa zakat itu bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal, zakat harta. Mungkin kita punya keuntungan dari perniagaan kita selama 1 tahun di bulan Ramadan ini, maka keluarkan zakatnya 2,5% ya. Dari zakat profesi kita, mungkin yang punya kos-kosan, yang punya rental dan lain sebagainya, kita keluarkan zakatnya jangan lupa. Ya. Dan jangan lupa zakat mal itu ya yang paling baik itu dititipkan ke lembaga formal. Supaya apa? Supaya lebih efektif ya
dijadikan pemberdayaan, bisa mengangkat harkat dan martabat saudara-saudara kita yang kurang mampu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan.